Pembelajaran kali ini adalah mengenai buku teks. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan pengertian buku teks, mampu menjelaskan pentingnya buku teks, mampu menjelaskan karakteristik buku teks, mampu menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam buku teks, mampu menjelaskan langkah-langkah menyusun buku teks, mampu membuat buku teks. Nah, adapun pengertian buku teks sendiri adalah buku sebagai bahan ajar didefinisikan sebagai buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Di sini, buku dibedakan menjadi 4 menurut Surahman. Yang pertama adalah buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan buku bahan ajar. Nah, untuk mengetahui apa itu buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, buku bahan ajar, dengarkan baik-baik ya. Buku sumber adalah buku yang digunakan sebagai referensi atau rujukan ya, atau literatur yang kita pakai atau gunakan. Buku bacaan tentunya adalah buku yang senantiasa dijadikan sebagai sumber informasi ya, bacaan, baik itu dalam bentuk novel ataupun komik dan lain-lain. Kemudian buku pegangan adalah buku yang dipakai oleh seorang guru atau pendidik untuk membantu dalam proses belajar mengajar ya, sebagai buku tambahan ya, penambah informasi yang disimpan yang sesuai dengan tingkatan pendidikan yang dia ajarkan. Kemudian buku bahan ajar adalah buku yang dibuat atau dikemas oleh seorang pendidik yang digunakan untuk sebagai bahan pembelajaran atau bahan bagi peserta didik dalam menyelesaikan tugas secara mandiri atau berkelompok dan membantu siswa untuk mempermudah pembelajarannya. Nah, pentingnya buku teks dalam kegiatan pembelajaran adalah pertama, kita lihat dari fungsinya, yaitu sebagai referensi, sebagai bahan evaluasi, sebagai alat bantu pendidik, sebagai salah satu metode atau teknik pengajaran, kemudian sarana meningkatkan karir dan jabatan. Jadi yang dimaksudkan di poin bawah itu bisa ketika kita membuat buku, maka itu bisa jadi salah satu sumber ya untuk peningkatan angka kredit atau melengkapi administrasi dalam memenuhi kepangkatan. Nah, yang berikutnya adalah tujuan buku teks. Tujuan buku teks sendiri yaitu memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi, kemudian memberi kesempatan peserta didik untuk mengulang pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, menyediakan materi pembelajaran yang menarik. Kegunaan buku teks sendiri adalah membantu pendidik dalam pelaksanaan kurikulum, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran, memberikan pengetahuan, menambah angka kredit bagi pendidik, menambah sumber penghasilan. Karena buku ini ketika kita buat dan dapat dibutuhkan oleh orang banyak, kita dapat jual dan bisa menambah penghasilan tentunya. Nah, adapun karakteristik dari buku teks sendiri adalah yang pertama diterbitkan oleh penerbit dan memiliki ISBN, yaitu International Standard Book Number ya. Jadi ada memiliki nomor yang sudah berstandar internasional ya. Kemudian susunan buku teks memiliki pengetahuan, pengembangan yang deklaratif dan prosedural. Jadi ada tahapan-tahapan prosedur yang harus dilalui dalam menyusun buku teks. Jadi tidak sembarangan. Kemudian pengembangan mengacu kepada program Departemen Pendidikan Nasional atau Kemendikbud. Jadi harus sesuai dengan apa peraturan yang sudah ditetapkan atau kurikulum seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian memiliki banyak keuntungan baik bagi peserta didik maupun pendidik sendiri. Jadi ketika kita menyusun buku teks itu harus benar-benar sesuai kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.
Nah, adapun unsur-unsur yang ada dalam buku teks sebagai bahan ajar, yang pertama adalah judul, kemudian ada kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan yang terakhir ada penilaian. Seperti apa menyusun buku teks? Yang pertama adalah memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya. Jadi di dalam sebuah pengembangan buku sendiri ya, sebagai bahan ajar atau sebagai buku pegangan, maka kita harus melakukan analisis. Yang pertama adalah analisis kurikulum ya. Analisis kurikulum, kita harus mengikuti peraturan standar kompetensi atau kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian analisis kebutuhan siswa. Jadi siswa itu membutuhkan apa ya, yang kurang saat mereka dalam proses pembelajaran yang saat ini mereka lalui. Kita harus cari tahu seperti apa kebutuhan mereka. Kemudian menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan standar-standar kompetensi yang akan disediakan oleh buku kita. Dan merancang outline buku agar isi buku lengkap seperti peta pikiran dan strategi kerangka. Jadi ada di setiap buku pegangan ya atau buku bacaan siswa itu ada terdapat peta konsep sebelum masuk ke dalam materi. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Jadi alangkah lebih baiknya buku itu ditulis dengan berbagai fakta yang ada dari sumber-sumber yang lainnya. Jadi tidak hanya satu sumber, artinya sumber-sumber yang kita ambil itu adalah sumber yang saling mendukung satu sama lain yang terkait dari materi yang diajarkan ya. Kemudian menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat seperti target dan draft. Itu sangat penting sekali. Jadi kalimat itu jika tidak pas sebaiknya kita baca ulang ya, berulang terus, kemudian kita minta baca orang lain untuk menilai bagaimana tulisan kita. Itu sangat penting untuk apa? Untuk mencapai target dan tujuan atau kompetensi tadi. Mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang seperti akurasi detail dan contoh serta kesempatan memoles tulisan sama seperti yang di atas ya. Kemudian memperbaiki tulisan menjadi menonjol seperti menunjukkan ya, bukan memberitahu. Gerak lambat maksudnya kita harus menceritakan ya segala sesuatu yang sedetailnya, karena kadang-kadang terdapat bahasa ilmiah yang tidak bisa dipahami oleh pembaca, maka kita perlu menjelaskan, mendeskripsikan. Nah, ini yang dimaksud kepada gerak lambat. Mengungkapkan, kemudian ganti klise dan berikan ilustrasi bila perlu ya, itu sangat perlu sekali, atau gambar ya. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya jelaskan. Ini adalah contoh peta pikiran dan ini adalah bentuk salah satu contoh strategi kerangka. Jadi buat dulu ide utama, kemudian ada detail pendukung dan contohnya seperti apa. Nah, secara umum buku teks itu seperti ini ya. Jadi kita ada bab 1 judulnya apa. Jadi contohnya bukunya itu tentang apa. Boleh terserah apakah itu tentang tumbuhan atau hewan atau lebih detailnya lagi apa vertebrata dan segala macam. Boleh dibuat yang pertama judulnya apa, kemudian di sini ya, kemudian capaian pembelajarannya apa, kemudian masuk kepada bagian B-nya itu ada materi, kemudian rangkuman, kemudian penilaiannya seperti apa, pertanyaannya apa, kemudian daftar bacaan yang bisa dirujuk lagi oleh pembaca seperti apa, itu harus ditulis. Jadi ini adalah contohnya. Di sini ada contoh, ada judul, kemudian ada capaian pembelajaran, materinya seberapa luas itu silahkan ditulis. Kemudian rangkuman ya terkait semua materi yang dipaparkan seperti apa. Kemudian rancangan penilaian, apakah berupa rubrik, kalau dia soal dalam bentuk pilihan berganda maka penilaiannya seperti apa, atau dalam bentuk kegiatan mandiri atau kelompok bentuk penilaiannya seperti apa. Kemudian di sini ada pertanyaan, kemudian daftar bacaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya. Jika ada pertanyaan ya, silakan tulis di kolom komentar. Jika tidak, maka saya ucapkan terima kasih karena sudah mengamati atau mendengarkan ulasan penjelasan saya terkait buku teks. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.